Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang aku cintai, Nahdlatul Ulama berdiri karena 3 gerakan sebelumnya. Yang pertama, taswirul afkar. Apa itu taswirul afkar, sahabat-sahabatku? Taswirul afkar adalah gerakan pemikiran, gerakan intelektualitas. Nahdlatul Ulama lahir dari pemikiran-pemikiran yang cemerlang, pikiran-pikiran yang intuitif, visioner, kreatif. Taswirul afkar adalah kelompok diskusi yang ada di Surabaya, yang dimotori oleh Kiai Wahab Hasbullah, berdiskusi dengan berbagai persoalan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Artinya apa? Nahdlatul Ulama lahir dari kesadaran penuh orang-orang yang cerdik cendekia, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kaya wawasan, orang-orang yang banyak membaca, baik membaca textbook, membaca Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu para ulama, atau membaca flora dan fauna, membaca masyarakat, membaca keadaan dunia, membaca gelombang revolusi, transformasi, dan evolusi yang terjadi. Jadi Nahdlatul Ulama lahir pertama karena ada taswirul afkar, ada pemikiran-pemikiran hebat yang mendahulunya. Yang kedua, Nahdlatul Ulama lahir dari Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pengusaha, kebangkitan para pedagang. Nahdlatul Ulama sadar bahwa perjuangan membutuhkan kekuatan ekonomi yang mapan. Oleh karena itu, kebangkitan ekonomi menjadi salah satu indikator kebangkitan bangsa, dan kemandirian organisasi menjadi syarat mutlak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, Nahdlatul Waton atau kebangkitan tanah air atau kebangkitan nasionalisme. Nahdlatul Ulama ketika pemikirannya sudah matang, ekonominya sudah mandiri dan mapan, maka dia berpikir untuk bagaimana bangsa Indonesia lepas dari penjajah, bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka mandiri, mengembangkan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Maka sadar akan pentingnya tanah air, mencintai tanah air, maka program-program kemasyarakatan digelar dengan optimal oleh kementerian agama. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang kami cintai, kalau kita ingin menjadi bagian aktif dari Nahdlatul Ulama, maka mari kita galakkan forum-forum diskusi, forum-forum bahsul masail, forum-forum di mana kegiatan literasi bersemi dan berkembang dengan baik. Perpustakaan kita hidupkan, kegiatan baca tulis kita galakkan, lomba-lomba menulis, lomba-lomba yang bermanfaat bagi para santri dan pelajar kita rintis dan kita kembangkan. Yang kedua, mari kita inisiasi gerakan-gerakan ekonomi dari level yang paling kecil, menengah sampai level yang paling atas. Kita ciptakan entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru yang pandai untuk menciptakan lapangan kerja, tidak hanya orang yang pandai untuk memanfaatkan ijazah untuk mencari pekerjaan, tapi maker job, orang yang mampu membuat lapangan kerja, bukan seeker job, orang yang mencari pekerjaan. Kita usahakan lahir pengusaha-pengusaha baru yang akan membangkitkan perekonomian masyarakat, warga Nahdlatul Ulama dan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, mari kita dharma baktikan kemampuan ilmu, kemampuan ekonomi kita untuk memajukan Jamiah Nahdlatul Ulama, dalam arti memajukan Indonesia, memakmurkan masjid dan musola, memakmurkan
madrasah, madin, TPI, pondok pesantren, meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga, memajukan pendidikan dari bawah sampai perguruan tinggi, meningkatkan perekonomian masyarakat adalah salah satu agenda besar dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ilmu yang disimbolkan dengan taswirul afkar, bangkitan ekonomi yang disimbolkan dengan Nahdlatul Tujar, dan kebangkitan nasionalisme yang disimbolkan dengan Nahdlatul Wathon. Inilah trilogi Nahdlatul Ulama. Kebangkitan para ulama-ulama, para kiai dalam rangka menggerakkan dunia keilmuan, menggerakkan dunia usaha, serta menumbuhkan benih-benih nasionalisme. Jangan sampai ada radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme. Yang ada adalah Islam yang mengokohkan faham Nahdlatul Ulama, yang mengokohkan kebinekaan Indonesia, yang membawa Indonesia menjadi negara yang maju, yang prestasi, yang diakui oleh negara-negara lain di dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.